Setiap orang pasti pernah merasakan bagaimana sulitnya mengatasi kebiasaan menunda. Kebiasaan ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia telah menjadi tantangan konstan bagi banyak individu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kita membiarkan kebiasaan menunda mengendalikan kita, maka kita juga memberi ruang bagi ketidakpastian, kecemasan, dan ketidaksempurnaan untuk tumbuh. Sebab itu, perlu untuk memahami pentingnya mengatasi kebiasaan menunda. Bukan hanya sekedar untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga untuk mencapai potensi terbaik yang kita miliki. Dengan memahami akar dari kebiasaan ini dan mengimplementasikan strategi yang efektif, kita dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Mari bersama-sama kita menjelajahi lebih dalam mengenai cara-cara mengatasi kebiasaan menunda, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya. Mulailah dengan membuat rencana tindakan yang jelas dan terperinci untuk setiap tugas atau proyek yang harus Anda selesaikan. Pisahkan tugas menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola dan tetapkan batas waktu untuk setiap langkahnya. Tentukan apa yang ingin Anda capai dari tugas atau proyek tersebut. Pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Identifikasi langkah-langkah konkret yang perlu Anda ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Pisahkan tugas utama menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dipahami. Tentukan prioritas setiap langkah dan urutannya sesuai dengan logika dan kebutuhan proyek. Hal ini membantu Anda fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Hitung perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap langkah, dan pastikan Anda memiliki sumber daya yang cukup, seperti waktu, tenaga, dan peralatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tentukan batas waktu yang realistis untuk menyelesaikan setiap langkah. Jangan lupa untuk memberikan sedikit ruang tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan atau kendala yang mungkin muncul. Manfaatkan alat-alat bantu seperti aplikasi manajemen tugas atau kalender digital untuk mengorganisir dan mengikuti rencana tindakan Anda dengan lebih efisien. Lakukan review secara berkala terhadap rencana tindakan Anda untuk memastikan bahwa Anda masih berada di jalur yang benar dan dapat menyesuaikan rencana jika diperlukan. Dengan membuat rencana tindakan yang terperinci dan mengikuti langkah-langkah tersebut dengan konsisten, Anda akan lebih mudah mengelola tugas-tugas Anda dan mengurangi kecenderungan untuk menunda. Identifikasi tugas yang paling penting dan mendesak. Kemudian, fokuslah pada menyelesaikan tugas-tugas tersebut terlebih dahulu. Prioritaskan waktu dan energi Anda untuk hal-hal yang memiliki dampak besar terhadap tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Buat daftar tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Prioritaskan tugas-tugas yang memiliki batas waktu yang mendekati atau yang akan memberikan hasil terpenting bagi proyek dan pekerjaan Anda. Pertimbangkan kontribusi dan dampak dari setiap tugas terhadap tujuan akhir. Fokuslah pada tugas-tugas yang memberikan hasil terbesar atau mengatasi hambatan yang paling krusial. Pertahankan konsistensi dalam memprioritaskan tugas-tugas Anda
namun juga tetap fleksibel untuk menyesuaikan prioritas jika ada perubahan atau kebutuhan mendesak. Gunakan teknik Pomodoro dengan mengatur timer selama 25 menit untuk fokus bekerja, diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Siklus ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan meminimalisir kecenderungan untuk menunda. Selama periode 25 menit, fokuslah sepenuhnya pada tugas yang sedang Anda kerjakan. Hindari gangguan dan distraksi sehingga Anda dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Ketika timer berbunyi setelah 25 menit, hentikan kerja Anda meskipun belum selesai. Ini adalah bagian penting dari teknik Pomodoro yang mengajarkan Anda untuk mengatur waktu dengan bijaksana dan menghindari kelelahan mental. Setelah periode kerja selesai, berikan diri Anda istirahat singkat selama 5 menit. Gunakan waktu ini untuk merelaksasikan pikiran, bergerak, atau melakukan kegiatan yang menyenangkan namun tidak terlalu menguras energi. Setelah istirahat singkat, mulailah siklus Pomodoro baru dengan mengatur timer lagi selama 25 menit untuk fokus bekerja. Lakukan siklus ini secara berulang sampai Anda mencapai target kerja atau waktu kerja yang ditetapkan. Setelah beberapa siklus Pomodoro, berikan diri Anda istirahat yang lebih panjang selama 15-30 menit. Ini membantu menjaga produktivitas dan konsentrasi Anda dalam jangka panjang. Setelah menggunakan teknik Pomodoro, evaluasi efektivitasnya, sesuaikan dengan durasi kerja dan istirahat, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi Anda. Ablasi adalah ketakutan berlebih akan hasil yang kurang sempurna, yang seringkali menjadi alasan utama orang untuk menunda. Pelajari untuk menerima bahwa tidak semua yang Anda lakukan harus sempurna. Yang penting adalah melangkah dan melakukan yang terbaik. Sadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Keterbatasan dan kekurangan adalah hal yang wajar dalam proses belajar dan berkembang. Menerima keterbatasan ini dapat membantu mengurangi tekanan yang dirasakan untuk mencapai hasil yang sempurna. Alihkan fokus Anda dari hasil akhir yang sempurna ke proses yang Anda jalani. Lebih fokus pada upaya maksimal yang Anda lakukan dalam mengerjakan sesuatu daripada terlalu khawatir dengan hasil akhir yang sempurna. Terkadang, kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan meningkatkan kualitas karya. Berikan diri Anda izin untuk gagal, belajar dari kesalahan, dan terus maju dengan lebih baik. Hindari sikap kritis yang berlebihan terhadap diri sendiri. Beri diri Anda pujian atas usaha dan kemajuan yang telah Anda capai, bahkan jika belum mencapai kesempurnaan. Lihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan biarkan ketakutan akan hasil yang kurang sempurna menghalangi Anda untuk menghadapi tantangan yang baru. Batasi akses Anda ke media sosial selama jam kerja atau saat Anda sedang mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Nonaktifkan notifikasi media sosial yang mengganggu selama Anda sedang bekerja.
Sediakan waktu istirahat yang terjadwal untuk memeriksa media sosial, memeriksa email, atau berkomunikasi dengan orang lain. Dengan cara ini, Anda dapat fokus bekerja tanpa terganggu oleh kebutuhan lain. Tetapkan batasan waktu untuk aktivitas online dan media sosial agar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja. Prioritaskan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan alokasikan waktu terbaik Anda untuk mengerjakannya saat Anda dalam kondisi paling produktif. Tetapkan sistem hadiah dan hukuman untuk diri sendiri sebagai motivasi tambahan. Berikan hadiah kecil setiap kali Anda berhasil menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dan berikan hukuman ringan jika Anda gagal memenuhi target waktu. Mulailah dengan menentukan hadiah-hadiah kecil yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri setiap kali Anda berhasil menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Contoh hadiah-hadiah tersebut bisa berupa waktu luang ekstra untuk hobi, membeli makanan atau minuman kesukaan, menonton film favorit, atau hal-hal kecil lainnya yang membuat Anda senang. Sementara itu, hukuman ringan dapat berupa kegiatan yang kurang menyenangkan, seperti membersihkan ruangan atau menunda aktivitas yang menyenangkan. Tetapkan target tugas dan batas waktu yang realistis untuk menyelesaikannya. Pastikan bahwa target tersebut dapat diukur dan tercapai dalam periode waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Saat Anda berhasil mencapai target dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal, berikan hadiah kepada diri sendiri tanpa menunda. Jangan lupakan untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas usaha dan pencapaian yang telah Anda raih. Jika Anda gagal memenuhi target waktu atau menunda-nunda pekerjaan, terapkan hukuman ringan sesuai yang telah Anda tentukan. Pastikan bahwa hukuman tersebut sesuai dengan tingkat kegagalan Anda dan memberikan insentif untuk memperbaiki diri sendiri di masa mendatang. Buat catatan tentang hadiah dan hukuman yang Anda terapkan. Evaluasi seberapa efektif sistem ini dalam meningkatkan motivasi dan akuntabilitas Anda, dan sesuaikan jika diperlukan. Secara rutin, evaluasi kinerja dan kemajuan Anda dalam mengatasi kebiasaan menunda. Jika ada strategi atau metode yang tidak efektif, jangan ragu untuk mengubahnya dan mencari pendekatan yang lebih cocok. Tetapkan jadwal rutin untuk melakukan evaluasi, misalnya seminggu sekali, setiap akhir bulan, atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk memilih waktu yang tepat di mana Anda dapat fokus sepenuhnya pada proses evaluasi. Tinjau secara objektif kemajuan dan kinerja Anda dalam mengatasi kebiasaan menunda. Perhatikan hal-hal yang telah berhasil dan yang masih perlu ditingkatkan. Jika ada strategi atau metode yang tidak memberikan hasil yang diharapkan, identifikasi dengan jelas apa yang tidak berfungsi dan mengapa hal tersebut tidak efektif. Misalnya, apakah metode tersebut terlalu rumit, tidak sesuai dengan gaya kerja Anda, atau tidak memberikan insentif yang cukup. Ingatlah bahwa proses evaluasi dan penyesuaian adalah proses yang terus-menerus. Teruslah melakukan evaluasi secara rutin, lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan, dan tetap terbuka untuk mencoba pendekatan baru yang dapat membantu Anda mengatasi kebiasaan menunda dengan lebih efektif.